kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Allah berjanji Allah akan menambah. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, aku akan tambah. La azidannakum, bahkan sungguh-sungguh aku akan tambah. Pakai la, pakai nun taukid. Sungguh-sungguh Allah berjanji Allah akan menambahkan. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, artinya kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah keras. Jadi ini mudah-mudahan wujud kesyukuran kita kepada Allah. Allah berikan kesehatan, kesempatan, kelonggaran waktu, kita gunakan untuk mempelajari syariatnya, untuk mempelajari dinul Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, istri-istrinya, ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajmain, beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwati fillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang firaq, kelompok-kelompok di dalam Islam, yang sebelumnya tentunya kita harus memahami dulu siapakah itu ahlus sunnah wal jamaah yang mendapatkan jaminan dari baginda Rasulullah SAW. Ahlus sunnah wal jamaah lah yang diselamatkan Allah dari neraka. Ya. Ini diantara yang disabdakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tema pada malam hari ini yaitu penamaan ahlus sunnah. Ya, sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu sebagian tentang makna sunnah itu apa. Ya. Sunnah itu adalah thariqah ataupun jalan yang dilalui oleh tentunya Rasulullah SAW dan juga para sahabat, terutamanya al-khulafa'ur rasyidin. Nah, itulah ketika kita disebut ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, nah itu yang kita ikuti, jalan yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW di dalam melaksanakan titah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini singkatnya seperti itu. Adapun sunnah dalam pengertian yang lain sudah kita sampaikan pula, yaitu ada sebagian ulama yang menjelaskan sunnah adalah segala sesuatu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqririn, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Qala nabi itu berarti kita menyandarkan. Fa'alan nabi, nabi berbuat demikian, itu berarti menyandarkan. Rasulullah memberikan takrir, persetujuan, itu berarti juga menyandarkannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya penyandaran, tentunya riwayatnya harus sahih. Nah, namanya penyandaran. Maka hadis yang dhaif, lemah, kemudian apalagi hadis yang palsu, itu berarti penyandarannya lemah. Meskipun pada sebagian ulama ada berpendapat tidak semua hadis dhaif itu tidak diterima, memang benar. Tapi menerima hadis dhaif itu ada syarat-syaratnya, dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Nah, maka ketika seseorang mengatakan ittiba'us sunnah, berarti yang diikuti itu adalah ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi yang datang kepada kita melalui jalan yang bisa dipertanggungjawabkan alias hadisnya sahih, baik itu mutawatir ataupun ahad. Nah, ini pembahasan tentang ilmu mustalahil hadis. Nah, maka sunnah dengan keterangan yang penjelasan yang kita sampaikan pada minggu yang lalu mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pada malam hari ini kita akan bicarakan atau sampaikan atau bahas satu tema tentang makna al-jamaah. Apa itu jamaah? Nah,
Karena perkataannya dua, ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah sudah kita jelaskan dengan ringkas tentunya. Kemudian al jamaah itu apa? Jamaah itu dari kata-kata jam'un, sekumpulan. Sekumpulan manusia. Apa saja yang namanya jamaah itu, yang penting manusia yang berkumpul. Dalam jumlah ya tentunya kalau menurut tata bahasa Arab ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Mufrad itu bilangan satu, ya, jumlahnya satu. Musanna jumlahnya dua. Kemudian jam'un itu lebih dari dua. Maknanya ya salat maaf jamaah itu adalah ya kumpulan manusia. Nah, untuk yang berkumpul untuk urusan apapun, dalam perkara apapun, itu secara makna bahasa, makna umum. Maka kalau kita melihat ada sekelompok orang berkerumun melihat kecelakaan misalnya, itu jamaah orang yang lihat kecelakaan, itu secara umum, makna umum. Misalnya sekelompok masyarakat melihat ada peristiwa kebakaran misalnya, itu juga disebut jamaah, tapi jamaah nonton kebakaran. Ini kita belum masuk mana itu ahlussunnah wal jamaah, bukan. Itu jamaah dalam makna umum. Tapi kalau nanti mau dibawa ke pengertian khusus yang mendapatkan jaminan selamat dari neraka, itu ada pengertian sendiri. Maka inilah perlunya di setiap istilah-istilah syariat itu ada makna umum, ada makna khusus. Nah, kita dikatakan sudah melaksanakan bagian dari urusan syariat kalau kita memahami makna secara khusus, baru dikatakan. Sebab seperti puasa itu dari kata-kata soma yasumu, sauman atau siyaman. Puasa, saum itu artinya menahan. Umum menahan apa? Menahan kentut, itu juga soma. Menahan apa misalnya sesuatu yang akan gelondor, itu menahan, artinya amsaka, menahan. Wes poso, wes aku mau nahan truk karo gelondor. Nah, itu makna secara umum. Tapi seseorang dikatakan telah melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diperintahkan ke atas kalian siam, itu bukan makna umum, sudah makna khusus. Artinya menahan diri ya, dari segala yang bisa membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan badan suami istri di siang hari. Nah, itu definisi namanya. Nah, itu makna khusus. Maka jamaah juga begitu. Jamaah secara umum ya kumpulan manusia. Mbah urusannya apa, untuk keperluan dunia apapun, ya, urusannya umum. Nah, itu namanya orang yang berkumpul. Nah, maka kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Ma'nal jamaah, tutlaqul jama'atu ala ta'ifah awil firqah awil ummah alladzina yartabituna bimanhajin wahidin wa hadafin wahidin wa lam yatafarraqu fil i'tiqadi was suluk. Ini juga masih makna umum. Bila disebut kata jamaah itu mempunyai pengertian atau mengandung pengertian ta'ifah, kelompok, baik kelompok itu sedikit maupun banyak, artinya sekumpulan manusia, atau satu umat yang mereka itu bersama-sama berkumpul. Nah, ini agak sedikit lebih khusus ya, tapi belum secara syar'i. Yang mereka itu berkumpul di atas manhaj yang sama, keyakinan yang sama. Jadi ini umum, orang yang berkumpul di atas keyakinan Syiah ya namanya jamaah Syiah atau firqah Syiah. Ala wa hadafin wahid, tujuannya satu. Karena keyakinan mereka satu, maka tujuannya satu dan mereka tidak berpecah belah. Mereka bersatu dalam keyakinan dan juga di dalam suluk. Suluk itu kelakuan ataupun akhlak. Maka kita lihat jamaah-jamaah tertentu, misalnya kalau yang gampang kita contohkan jamaah orang-orang thariqat, itu jamaah kan. Mereka itu berkumpul di atas satu keyakinan dan kadang-kadang pakaian mereka pun sama.
untuk urusan-urusan yang khusus, ya. Bahkan jamaah tertentu walaupun tidak ada urusan khusus dalam kehidupan keseharian, mereka ciri-cirinya sama. Contohnya yang mudah jamaah tabligh. Nah, jamaah tabligh jamaah. Tapi kita bisa mengenal dari pakaiannya. Oh, kayak pakaian orang tabligh gitu. Kita tanya, "Mas tabligh?" "Iya, benar." Gitu. Nah, gitu. Jadi inilah namanya jamaah. Ya. Terlepas dari itu jamaah A, jamaah B, ataupun jamaah yang sesat ataupun tidak sesat, itu jamaah secara makna yang lebih umum. Nah, sekarang apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Kata-kata jamaah apabila ditempelkan, disambungkan dengan Ahlus Sunnah wal murad, ya, maksudnya adalah as-salafus sholeh. Ini makna yang pertamanya. Siapa? Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah orang atau generasi atau sekumpulan manusia yang paling berhak untuk dikatakan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu setelah mereka siapa? Wa atba'uhum, yang mengikuti mereka, yang sama dengan mereka, keyakinannya sama, suluknya sama, tindak tanduknya sama, ya, secara umum. Ya, ini. Meskipun ini kaitannya dengan urusan din, ya. Urusan dunia itu menyesuaikan perkembangan. Tidak semestinya kalau para sahabat dulu naik unta, kita harus naik unta juga. Unta ini orang yang kecuali di Bonbin gitu ya. Di Bonbin kok di Indonesia ya untanya kurus-kurus gitu ya. Karena mungkin bukan di daerahnya ya, udaranya mungkin beda, makanannya mungkin beda, apalagi bosone ora nyambung barangkali ya. Karena unta kan bahasa Arab. Nah, ya, ini contoh saja. Jadi ini ya itu urusan dunia, urusan teknis. Masjid zaman Rasulullah, zaman para sahabat lantainya pasir. Kalau zaman kita keramik. Itu tidak ada masalah. Urusan dunia itu bukan berarti kalau kita keramik, oh tidak ikut Ahlus Sunnah Jamaah, tidak. Itu urusan yang diberikan kebebasan oleh Rasulullah SAW untuk kita mensiasatinya sesuai dengan keperluan. Kita ada perhubungan lewat HP, lewat Android. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu kalau menyampaikan pesan ya pakai kurir, udah Pak. Nah itu. Maka kalau ada gubernur di satu wilayah misalnya, ini setelah Rasulullah meninggal ya, kemudian mau lapor pimpinannya di Madinah, itu harus datang ya kurir perjalanan. Nah, kalau sekarang langsung di video call, ini loh, Amirul Mukminin, ini kondisi ini kayak ini piye hukumnya, nah, gitu ya. Nah, sekarang dimudahkan. Itu bukan berarti kita tidak Ahlus Sunnah juga, hanya beda zaman, ya beda peralatan. Nah ini penting untuk kita sampaikan. Maka hal-hal itu merupakan hal yang memudahkan kita. Itu semua urusan dunia. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di samping makna awalnya adalah para sahabat, termasuk di dalamnya seluruh yang mengikuti akidah mereka, ya, akhlak mereka dan segala cara beragama yang ada pada mereka. Kama wa atba'uhum ila yaumiddin kama taqaddam. Wa atlaqaha ba'duhum ala ahlil hadis. Sebagian ulama menyamakan ataupun memberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ahlul hadis. Nah. Kemudian selanjutnya ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala raiba anna iqtirana ismi ahli sunnati wal jamaati yufidu maziyatan khasatan li ahli sunnah. Maka hal yang tidak diragukan lagi bahwasanya digabungkannya perkataan ahlu sunnah dengan ditambahi al jamaah ini menambah satu keistimewaan yang lebih utama lagi, yang lebih khusus, maziyatan khasah li ahli sunnah. Sudah ahlu sunnah tambah al jamaah lagi, ini luar biasa ya. Kenapa demikian? Ya, idhumul jama'atul lati hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Karena dengan tambahan al-jamaah inilah bermakna apa? Mereka itulah para sahabat, ya, yang Rasulullah menggalakkan seluruh umat untuk mengikuti mereka kalau pengen selamat dari neraka. Kan begitu kan? 73 golongan kata Rasulullah. Yang 72 kulluhum finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa Rasulullah? Al-jamaah. Wah, ini luar biasa. Kalau itu disematkan kepada para sahabat itulah yang menjadi contoh suri tauladan bagi siapapun di antara kita yang pengen selamat dari neraka. Jangan sampai ada mengatakan tidak apa-apa Ustaz, kalau saya suruh seperti sahabat yo angel awake dhewe. Ya. Bersih dari dosa-dosa. Sahabat juga tidak ada yang bersih dari dosa semua. Sahabat itu juga kadang-kadang berdosa, bersalah. Cuman mereka itu istimewanya dijaga oleh Allah. Karena mereka itu orang-orang yang bisa saya katakan ring satunya Rasulullah. Yang paling dekat dengan Rasulullah. Maka setiap kesalahan mereka ditegur oleh Allah. Nah, ini itulah yang namanya keistimewaan para sahabat. Maka mereka yang sudah diistimewakan Allah itu apabila disebut ahlus sunnah wal jamaah menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwasanya mengikuti mereka, mengikuti langkah-langkah mereka, ini jaminan untuk kita selamat dari jilatan siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cita-cita setiap muslim seharusnya, ya. Jangan sampai kita ini sudah putus asa. Modelnya kayak aku kira mungkin bisa. Nah, itu yang putus asa. Tidak mungkin bisa selamat dari neraka meskipun nanti masuk surga. Lah maunya kita belajar sungguh-sungguh, kita beramal sungguh-sungguh, kita ikhlas dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat jaminan tadi, ya. Masuk surga tanpa harus disiksa di neraka walaupun 1 menit. Dan itu harus ada dalam semangat diri kita. Nah, semangat inilah yang mendorong kita belajar dan beramal. Amanu wa amilus sholihat. Nah, ini penting. Coba kalau belum sudah putus asa, akhirnya dia terus sudahlah bergelimang dalam maksiat, bergelimang dalam meninggalkan yang diwajibkan dengan alasan memang kita ini hidup di akhir zaman fitnah, ya piye ya ra iso. Siapa yang bilang ra iso? Bisa, ya. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, zaman dahulu aja orang wanita pelacur, ya, yang profesinya sebagai pelacur, bermaksiat kepada Allah. Kemudian dengan modal memberi minum seekor anjing, memberi minum tak, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berterima kasih dengan seorang wanita tadi, kemudian Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, masuk surga tanpa harus masuk neraka. Masya Allah. Tapi juga ini jangan dijadikan kemudian dalil, oh nek begitu saya tak melu-melu wae, tak golek kiri sak donya, ya, aku nggawa jerigan ketemu anjing mangap gitu, terus ra salat ngono. Nah, itu juga nggak boleh. Itu namanya cara berpikir yang keliru. Nah, tetap kita sholat, tetap kita puasa, tetap kita belajar, tetap kita laksanakan perintah, kita jauhi larangan dengan satu harapan, mudah-mudahan ya Allah terima amal saleh kita. Ya, maka kita sering doakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita doa terus, ya Allah taqabbal ya Allah, kata-kata itu beredar. Kita minta kepada Allah supaya Allah terima itu dalam setiap saat. Setelah kita beramal apapun, kalau bisa kita doa, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Amal apapun, inilah fungsi doa. Tapi kembali, jadi
maka disambungkannya perkataan Ahlus Sunnah ditambah al-jamaah, ini merupakan satu keistimewaan yang khusus yang diberikan kepada Ahlus Sunnah, karena al-jamaah itulah satu perkataan yang Rasulullah gunakan ketika ditanya siapakah yang selamat dari neraka, siksa neraka tersebut ya Rasulullah, yang satu kelompok yaitu al-jamaah. Allati hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal indimam ilaihim wasairu fi manhajihim wasairi fi manhajihim hinama akhbara alaihi salatu wasalam an halakit tawaif illa wahidatan wahyal jamaah wa hadha huwal haq. Inilah yang benar. Wal i'tiqad, dan inilah keyakinan yang benar. Mahma kana minal khilaf, meskipun ada perbedaan di kalangan para ulama, wa innama nadkhurul khilaf fima yali tatimmatan lil bayan. Maksudnya inilah makna jamaah yang benar secara kesimpulannya. Meskipun beliau mengatakan meskipun demikian kita sampaikan juga beberapa pendapat para ulama tentang apa makna al-jamaah. Mana yang pendapat yang pertama, al-jamaatu al-jamaah itu maknanya adalah as-sawadul a'zam. Sekali-kali saya tulis. Ini makna yang pertama. Judul al-ma'ani di kalimati al-jamaah. Beberapa pengertian tentang kalimat jamaah menurut para ulama. Yang pertama adalah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam. Apa itu as-sawad? Sawad itu artinya al-aswad. Mungkin dengan pernah dengar kata-kata hajarul aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Hajar as-sawad itu sama dengan al-aswad, artinya hitam. As-sawadul a'zam, apa a'zam? A'zam itu dari kata-kata adim. Adim itu artinya agung. Tapi ketika disebut as-sawadul a'zam, ini bermakna al-aktsar. Apa aktsar? Aktsar dari kata-kata katsir. Apa katsir? Mungkin sering kita gunakan jazakumullahu khairan katsira. Nah, katsir itu banyak. Kalau aktsar itu terbanyak, paling banyak. Maka gabungan dari kedua kata as-sawadul a'zam, hitam yang paling banyak, maksudnya mayoritas. Itulah gabungan as-sawadul a'zam. Ini makna yang pertama. Jadi menurut pendapat ulama dari kelompok yang pertama ini, al-jamaah itu maksudnya mayoritas kaum muslimin. Nah, di sini masalahnya mana mayoritasnya? Nah, apa mayoritas itu? Yang penting umumnya kaum muslimin. Nah, kalau diambil umum, kaum muslimin ini banyak yang jahil. Nah, kebanyakan yang jahil itu. Nah, ini di sini dibahas. Waktu lifa fil maksud bisawadil a'zam. Maka para ulama berselisih tentang sawal a'zam itu yang mana? Mayoritas maksudnya mayoritas yang mana? Apakah mereka itu yang penting kebanyakan kasratun nas, kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin? Wa hadza mardud. Kalau sawadul a'zam, mayoritas kaum muslimin, itulah makna jamaah yang dimaksudkan di dalam hadis. Ya, maka ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan di dalam surah
Al-An'am ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann. Al-ayah. Artinya apa? Allah berfirman dalam surat Al-An'am 116, dan seandainya dan jika, ini Allah berfirman kepada Rasulullah, engkau wahai Muhammad mentaati, mengikuti kebanyakan manusia yang di atas muka bumi, kata Allah, yudhilluk, mereka akan menyesatkan kamu, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Karena di dalam bahasa Al-Quran yang banyak itu secara benar. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak berilmu, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Bersyukur dalam makna yang benar. Kalau bersyukur mengucapkan alhamdulillah, itu kabeh iso. Bahkan dulu pernah saya sampaikan ada kisah seorang, atau barangkali orang yang lain juga begitu, orang-orang PSK itu. PSK pelacur sekarang diperhalus PSK pekerja. Itu mereka kalau malamnya itu dapat langganan yang banyak, ya duitnya banyak, paginya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, malam ini engkau beri rezeki kepadaku, rezeki yang banyak. Bersyukur di atas perbuatan maksiat. Bahkan ada di antara mereka itu yang rajin sholat duha, ngercekeni katanya sholat duha. Nih pas sholat duha, kamarnya ditutup, rumahnya ditutup, ditulisi maaf sedang sholat. Monggo yang pelanggan yang mau datang, oh cek sholat, ya wis tak tunggu sambil tasbihan, astagfirullah, astagfirullah. Ah gitulah. Itu banyak orang tidak paham bersyukur tuh kayak apa. Maka banyak orang dia terancam oleh siksanya Allah karena bersyukurnya tidak benar-benar, tidak paham apa itu syukur. Nah, yang banyak itu di dalam bahasa Al-Quran mesti tidak benar. Itu namanya, maka pendapat yang mengatakan sawadul adzam itu yang penting mayoritas, meskipun kebanyakan manusia yang tidak ngaji, yang tidak tahu, itu ditolak. Artinya pendapat ini tidak benar karena dibantah oleh ayat surat Al-An'am ayat 116. Tapi juga ada sedikit saya sampaikan, ini penting. Ada sebagian ulama yang menyampaikan sebenarnya kalau sedikit pun berarti kalau banyak itu tidak benar, bukan berarti terus dibalik. Nah sidik mesti benar, enggak juga. Sebab yang sedikit itu banyak ajaran sesat, itu pengikutnya sedikit. Karena dia mungkin mengembangkan ajarannya di tengah-tengah hutan misalnya. Pemimpinnya ngaku nabi, bahkan ngaku Tuhan. Ada kan Tuhan Ulo dulu yang kita sampaikan itu di Jawa Barat ya. Pimpinnya namanya Ulo, ngaku Tuhan. Kalau zikir la ilaha illa Ulo, la ilaha illa Ulo, la ilaha illa Ulo, la ilaha illa Ulo. Itu ada. Nah, Indonesia ini macam-macam. Gudangnya ajaran sesat Indonesia ini banyak. Nah, maka ya kelompok mereka bisa jadi minoritas kan sedikit karena mereka takut ketahuan. Nah, maka bukan berarti nek sidik itu mesti benar. Nanti kalau dipahami seperti itu, maka nanti masyarakat akan mudah diselewengkan. Kita ini kelompoknya sedikit. Memang Allah menjamin. Saya ngakai ini kebanyakan sesat. Nah, kelompok kita inilah yang sedikit inilah. Pakai hadis lagi, ghuraba. Kita ini orang-orang asing. Rasulullah mengatakan tubalil ghuraba, ya beruntunglah bagi orang-orang asing. Nah, kita kumpulan kita ini
meskipun kita di tengah hutan, insya Allah inilah janji Rasulullah. Ini ngawur-ngawur seperti ini. Berarti apa? Banyak dan sedikit oleh para ulama tafsir sebutkan itu tidak jaminan yang banyak mesti benar, yang sedikit mesti benar, tidak. Atau yang banyak mesti sesat, yang sedikit mesti benar, tidak. Ukurannya apa? Ma wafaqal haq. Ukurannya sama dengan kebenaran enggak? Banyak. Kalau enggak ikuti kebenaran ya mereka sesat. Sedikit menyimpang dari Quran Sunnah ya sesat sama. Jadi ukurannya bukan kuantitas, bukan jumlah. Yang menentukan adalah kualitasnya. Ini kalau jenengan perhatikan Allah berfirman di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana Allah nyatakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu kata Allah alaihissalam umat tuh. Orang pada bertanya-tanya, kok satu orang kok disebut umat? Biasanya umat itu kan umat orang banyak. Meskipun kalau orang paham, kalau kita belajar, kata-kata umat di dalam bahasa Arab itu tidak semestinya merujuk kepada banyak orang. Dan kata-kata umat di dalam bahasa Arab itu juga tidak semata-mata artinya orang. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ila ummatim ma'dudatin. Di situ kata-kata umat maksudnya waktu. Walain akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin kata Allah. Dan sekiranya kami tangguhkan azab yang akan kami timpakan kepada mereka ke suatu waktu. Jadi umat di situ maknanya waktu. Tidak ada kaitan dengan manusia. Jadi ummatun di dalam bahasa Arab itu maknanya kadang-kadang dimaknai selain manusia yaitu waktu. Dan umat di dalam bahasa Arab tidak semestinya untuk menunjukkan kepada banyak orang. Adapun khusus ayat yang menyatakan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim satu orang dikatakan umat. Para ulama tafsir membahas kenapa Allah menamakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam satu orang tapi disebut umat. Kenapa? Karena keyakinan beliau, ketegaran iman beliau, tauhid beliau melebihi sekian banyak orang. Satu orang bisa mengalahkan sekian banyak orang dari sisi keberaniannya, keimanannya, tauhidnya, perlawannya terhadap kesyirikan, kemungkaran. Insya Allah ya cerita-cerita tentang beliau itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan kita sudah pernah mendengarnya. Bagaimana beliau seorang diri menghadapi rezim Namrud, memenggal patung-patung berhala ketika itu. Ijen tokdil, Pak. Tidak ngajak tetangga kanan kiri, tidak ngajak keluarganya. Oh, bapaknya aja tidak Islam. Nabi Ibrahim bapaknya meninggalnya dalam keadaan tidak Islam. Nah, maka ini satu orang berani memenggal kepala patung-patung dan berhadapan dengan Raja Namrud, berdialog dengan dialog yang logis masuk akal. Ya. Ketika ditanya kenapa, ya, bahasa bebasnya ya, engkau memenggal patung-patung ini, kata Ibrahim bukan saya memenggal, tuh patung yang paling gede itu, lihat dikalungi kampak gitu ya, itu masih kampaknya masih ada di situ. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya kepada patung yang paling gede itu. Kalau dia bisa ngomong. Lalu mereka baru sadar. Faraja'u ila anfusihim. Ya. Maka mereka baru kembali kepada kewarasan akal mereka yang sebelumnya mereka mungkin disesatkan oleh setan. Ya. Baru oh memang betul sebenarnya mereka itu nggak bisa ngapa-ngapa ya. Ketika suruh tanya kan berarti mereka nggak mau. Lah patung kok ditekoi gimana? Nah, inilah Ibrahim alaihissalam. Sementara kita contoh yang nggak jauh di Solo Raya inilah, Solo aja lah kalau mau terlalu jauh. Di Solo ini ada berapa patung, Pak? Wah, kayak patung. Kemarin waktu hujan berapa ada yang gelundung, dasi do potol katanya. Nah, ya memang
Ya kalau mereka nggak meyakini itu nggak masalah lah. Artinya ini sekedar untuk budaya, silahkan. Nah, tapi sekali lagi itu merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak mungkin seorang Islam yang paham Al-Quran dan Sunnah ngingu reco, walaupun di depan rumahnya, walaupun di dalam rumahnya, walaupun di dalam kamar mandinya. Jadi arca dan lain sebagainya itu, ya itulah. Saya kadang-kadang mau kemari lewat pintu air itu ya, kadang-kadang bedino delok reca itu kadang ya ora enak juga. Harus ngelewati reca. Ya. Tapi ya begitulah. Ya. Jadi ini ya, maka kita lihatlah berapa banyak di umat Islam di kota Solo ini. Ya. Berapa banyak kiai, berapa banyak habaib, semua nggak bisa bungkam. Wah itu kalau kita usik-usik geger kita, nah ya itulah. Ya. Kita ini bangsa yang geger-geger itu ora gelem. Yang ribet-ribet ora gelem, ribut-ribut apalagi ora gelem. Padahal ribut dan ribet itu kadang-kadang diperlukan. Resiko itu kadang harus kita tempuh. Kalau kita menjadi orang Islam nggak mau menempuh resiko, ya sudahlah, turu aja. Ini loh kata-kata Buya Hamka rahimahullah. Kalau Anda sebagai seorang Muslim, ya, melihat kemungkaran, agama Anda dihina, kemudian Anda diam saja, ganti bajumu dengan kain kafan. Loh, Buya Hamka. Sekarang banyak buya-buya, Bu. Jadi buaya barangkali dia bukan buya lagi. Ya, Buya Hamka. Ganti bajumu dengan kain kafan. Kalau kamu lihat agama dihinakan, kemudian kamu diam saja. Loh, agama dihinakan itu yang paling mencolok mata adalah ketika kesyirikan dilakukan. Ketika ada satu keyakinan bahwasanya ada ilah selain Allah dan manusia berduyun-duyun ke situ untuk mengibadainya selain Allah. Itu penghinaan loh itu. Lah terus kemana perginya para kiai-kiai itu? Oh memang betul ya, mereka itu bukan umat. Nabiullah Ibrahim satu orang, Allah katakan ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin. Nah ini. Jadi urusan sekali lagi ya, sedikit dan banyak Al-An'am 116 ini bukan berarti kalau yang sedikit itu mesti benar, tidak. Ukurannya adalah kebenaran. Maka sampai ada ungkapan syair lah ini, bahasa Arab, syair Arab yang berbunyi inni la'aftahu aini, ya. Inni la'aftahu aini ala kathirin, ya. Hina fatahtuha falam ara ahadan. Ini syair ini terkenal. Sesungguhnya aku sungguh membuka mataku, aku lihat banyak manusia secara zahirnya, tapi setelah aku perhatikan ketoke dudu menungso kabeh. Yang banyak-banyak ternyata bukan manusia. Kenapa? Melihat Gaza membara seperti itu, tidak terpanggil kemanusiaannya sebagai manusia. Iki jane menungso apa dudu toh? Itu pertanyaannya paling yang rendah. Belum lagi meningkat, kamu muslim atau bukan? Sekarang kita tidak usah bicara muslim, kamu manusia ataupun tidak. Hei negara-negara yang ngaku negara Arab, mau modal irungnya mancung tok. Bahasa Arabnya fasih, memang bahasa ibunya. Tapi kalian bukan manusia. Ini loh syair tadi. Inni la'aftahu aini ala kathirim minan nas hina fatahtuha falam ara ahadan. Ternyata setelah aku perhatikan betul, orang yang uang. Berarti apa sih yang akak-akak itu uang, genderuwo barangkali ya. Tapi beberapa gelintir orang yang berjuang, itulah mereka yang disebut rijal, manusia
lanang tenanan gitu. Rijal itu lanang tenanan. Bukan lanang jenis alat kelaminnya saja lanang, tapi tidak punya sifat kelanangan. Orang yang seperti itu kata Syekh Dr. Abdul Azam, ketika panggilan-panggilan untuk menolong kezaliman itu di depan matanya, di depan androidnya, kemudian tidak tergerak. Oh, kata Syekh Dr. Abdul Azam, kirimono kado, dalamnya isinya kerudung karo benges. Kowe dudu lanang, kalian bukan lelaki. Tidak tersentuh. Yang lebih dalam lagi, kalian bukan manusia. Nah, nah itu buat yang tapi orang kafir saja demo berjilid-jilid. Kemarin ada di viralkan itu ya. Orang Israel dalam negara Israel sendiri, wedok perempuan, itu bengok-bengok di depan tentara Israel. Kan terpanggil kemanusiaannya. Kita tidak bicara tentang akidahnya. Dia manusia yang punya hati. Hati itu walau sekafir apapun orangnya, tapi kalau sudah masalah ini menyentuh masalah manusia, dia akan terpanggil juga. Maka semuanya demo free Palestine, free. Karena kemanusiaan mereka terpanggil. Lah nenek ustaz katanya bicara diviralkan mengatakan Hamas itu adalah sama dengan Zionis, la haula wala quwata. Lah kalau sama ngapain perang tau taat gitu. Piye tadi? Jadi ke menungso apa ora gitu loh. Kalau ada yang mengatakan Hamas itu adalah sama dengan Syiah Rafidhah, buktinya mendapatkan bantuan dari Iran. Namanya dapat bantuan mesti Syiah. Loh, dia dalam keadaan kesulitan. Kamu aja nggak membantu. Kalau kamu istilahnya benar, sebelum mereka bantu kamu bantu, sehingga mereka cukup tidak perlu tolak bantuan dari orang Islam. Lah kamu aja nggak membantu kok. Terus menyalahkan. Mereka itu butuh bantuan kemanusiaan. Apa mau ditolak? Mau mereka perlu. Sekarang gampang aja dah. Saya berpikir secara logika. Ada rumah kobongan. Tangga kanan kirinya banyak. Yang mau bantu di absen. Kowe Islam perasa bantu gitu ya. Ya piye? Sedangkan api berkobar. Nah, ketika itu semua gayung bersambut, ya, bahu membahu istilahnya. Urusan kamu Kristen, kamu Buddha, yang penting kamu bantu, tidak ada syarat apa-apa. Itulah bantu. Tidak perlu ditanya. Kamu Buddha tuh, rasa balik kono. Fen, orang kobongan apa-apa katanya. Itu gendeng namanya seperti itu. Itu orang nggak waras. Masya Allah. Kok gampang-gampangnya menuduh. Padahal pasukan Hamas dan faksi-faksi jihad yang ini saya sore tadi baru, Masya Allah, hati saya betul-betul terharu ketika wartawan Al Jazeera mengumpulkan wakil-wakil juru bicara dari seluruh kelompok-kelompok mujahidin yang di tempat yang tentunya sudah diamankan. Belakangnya para penjaga itu semua siap dengan senjata mereka, ada yang di bawah, ada yang di atas bangunan. Nah, pokoknya sudah standby semua. Ya, Al Jazeera mewawancarai bagaimana pendapat satu persatu dari wakil dari faksi-faksi jihad yang luar biasa. Semuanya sepakat, kita lanjut jihad. Tidak ada istilah mundur. Istilah kalau bahasa kita sudah kepalang tanggung kan, sudah sekian banyak darah tertumpah, para syuhada sudah gugur, masa Arab mundur, rugi malah. Emangnya kalau mundur sekarang menjamin besok orang Israel nggak nyerang lagi? Nggak ada, Pak. Mereka itu adalah satu bangsa la yafhamuna illa lughatas silah, yang tidak paham kecuali bahasa senjata. Itu Israel. Perdamaian itu nggak ngaruh. Maka banyak orang mengkritisi pimpinan tadi yang saya katakan, negara Arab, OKI, PBB, orang yang apa-apa nih. Karena mereka tidak bisa diselesaikan dengan hasil konferensi, hasil resolusi, himbauan. Saya tidak paham himbauan. Yang pahamnya bahasa dor gitu, bahasa senjata, bahasa bom. Walaupun seberapa banyak
korban yang harus berjatuhan. Itulah namanya harga satu perjuangan. Nah, kalau dahulu para pahlawan kita ya tidak terus nekat melanjutkan walaupun banyak darah tertumpah. Bung Tomo di Surabaya, kemudian yang lain-lain di Bandung, ya sudah berkorban, kemudian udahlah kita banyak, udah kita nyerah aja lah. Nggak jadi namanya NKRI, Pak. Jadinya negara Belanda, gitu ya. Nah, ya meskipun ada cerita penjajah londo ireng, londo putih wis lunga, londo pesek ganti nih, nah itu jelas. Tapi yang jelas fakta begitu kan. Jadi tidak ada kata berhenti di dalam berjuang. Maka ayat yang disampaikan oleh ini dalam video yang lain ya, oleh Abu Ubaidah, juru bicara resmi militer Al-Qassam, ya, di hadapan yang di situ disebut dalam mungkin karena bahasa Arab barangkali jenengan tidak, kecuali kalau sudah terjemahkan ya, karena ini mungkin video rilis terbaru, pertama kali muncul di hadapan publik yang dipilih tentunya ya, itu pun dengan kawal senjata yang ketat. Ya, ayat yang dia baca sangat menggetarkan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Masyaallah, ayat surat Ali Imran ya. Jangan kalian lemah, jangan kalian menyerah, dan jangan kalian sedih. Kalian lebih tinggi dari mereka orang-orang di luar Islam. Ya. Kalau kalian berilmu, nah ini ilmu ini penting. Belajar itu penting supaya kita ini selalu sadar kita ini tinggi, kita ini lebih unggul dari orang di luar Islam. Aqidatan, wa syariatan, wa akhlaqan, wa ibadatan. Akidah kita lebih tinggi, akhlak kita lebih mulia. Kemudian syariat kita lebih tinggi dan ibadah kita jauh lebih unggul dari mereka. Supaya apa? Ini menyemangati perjuangan harus berlanjut karena insya Allah janji kemenangan itu sudah di ambang pintu. Janji kemenangan sudah di ambang pintu. Istilahnya gari maknyuk sudah. Israel, Amerika sudah kocar-kacir ekonomi mereka, hancur lebur. Informasi yang sampai kepada kita. Itu tentara Israel itu sebenarnya yang asli Israel itu sudah jarang. Itu tentara bayaran semua. Untuk membayar mereka ratusan dolar satu hari, Pak. Nah, satu hari wong piro itu. Nah, mereka sudah keple-keple, tapi hanya kesombongan lah yang masih menutupi mereka sehingga masih kami masih kuat, apalagi dibantu dengan propaganda media yang semuanya bohong. Maka inilah perlunya media ya, insan pers itu perlu di dalam perjuangan. Maka ya para faksi-faksi jahat itu masing-masing kan selalu mengcounter berita-berita yang bohong dari Israel dan sekutunya. Selalu mereka bohong dipantah, mereka bohong dipantah. Masya Allah. Ini ikhwani fillah, ini al-jamaah sekali lagi. Jadi kembali kepada ayat tadi ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Selama kita ini berpegang teguh kepada kebenaran, walaupun jumlah kita sedikit, pertolongan Allah pasti. Yang penting benar dulu, Pak. Jangan yang penting banyaknya. Lah ini penyakit kita umat akhir zaman ini, enggak apa-apa kita yang penting suara banyak. Loh banyaknya kalau bagikan buih di lautan. Ya, bukan banyaknya. Ya banyak juga kita harapkan baguslah. Tapi kualitas itu yang paling penting. Paham tentang kebenaran. Banyak itu nanti bahayanya apa? Kalau sudah dengan izin Allah, Allah berikan kemenangan, wah nanti fitnah. Kekuasaan itu fitnah yang luar biasa. Ya. Maka kalau umat Islam itu belum mapan memahami kebenaran, kemudian meskipun ini secara sunatullahnya tidak akan berlaku. Tapi toh kalaulah itu terjadi, semuanya dengan izin Allah. Nanti rebutan kue namanya kue kekuasaan, cakar-cakaran dewi yang dulu bersatu menghadapi musuh namanya common enemy ya, musuh bersama.
Setelah menang, cakar-cakaran dewe, kita musuh-musuhan. Nah, itu lebih sakit ya, sakitnya daripada kita menghadapi musuh. Ini ikhwani fillah, demikianlah yang perlu kita pahami dari kalimat jamaah di dalam kajian pada malam hari ini, dan ini masih berlanjut, insya Allah belum tuntas pemahaman tentang apa itu al-jamaah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di kajian selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.